Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengantar ilmu budaya dasar. Latar belakang ilmu budaya dasar dalam konteks budaya, negara dan masyarakat Indonesia berkaitan dengan beberapa permasalahan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan segala keanekaragaman budaya yang tercermin dalam berbagai aspek kebudayaannya, yang biasanya tidak lepas dari ikatan-ikatan primordial kesukuan dan kedaerahan. Yang kedua, bahwa pembangunan yang sedang berlangsung dan terus-menerus menimbulkan dampak positif dan dampak negatif, yakni terjadinya perubahan dan pergeseran sistem nilai budaya, sehingga dengan sendirinya mental manusia pun terkena pengaruhnya. Akibat lebih jauh dari permasalahan tersebut adalah timbulnya konflik dalam kehidupan. Yang ketiga, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan perubahan kondisi kehidupan manusia, menimbulkan konflik dengan tata nilai budayanya, sehingga manusia bingung sendiri terhadap kemajuan yang telah diciptakannya. Hal ini merupakan akibat sifat ambivalen teknologi yang di samping memiliki segi positif juga memiliki sisi negatif. Akibat dampak negatif teknologi, manusia kini menjadi resah dan gelisah. Sebelum saya lanjut ke pengertian ilmu budaya dasar, perlu teman-teman ketahui bahwa pada prinsipnya belajar itu memiliki 4 tujuan, atau yang lebih dikenal dengan 4 pilar. Yang pertama adalah learning to know. Learning to know ini selalu mengajarkan tentang arti pentingnya sebuah pengetahuan. Karena di dalam learning to know terdapat learning how to learn. Artinya, peserta didik belajar untuk memahami apa yang ada di sekitarnya. Karena itu adalah proses belajar. Belajar untuk menerapkan ilmu yang didapat, bekerja sama dalam sebuah tim guna untuk memecahkan masalah dalam berbagai situasi dan kondisi. Learning to do berkaitan dengan kemampuan hard skill dan soft skill. Soft skill dan hard skill sangat penting dan dibutuhkan dalam dunia pendidikan, karena sesungguhnya pendidikan merupakan bagian terpenting dari proses penyiapan SDM atau sumber daya manusia. Yang ketiga adalah learning to be. Penguasaan pengetahuan, learning to know, dan penguasaan keterampilan, soft skill dan hard skill, learning to do, merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri, learning to be. Menjadi diri sendiri dapat diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Belajar untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat, belajar menjadi orang yang berhasil, sesungguhnya merupakan proses pencapaian aktualisasi diri. Yang terakhir adalah learning to live together.
Ini artinya menanamkan kesadaran kepada siswa atau peserta didik atau mahasiswa bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Jadi mereka harus mampu hidup bersama. Dengan demikian, beragamnya etnis di Indonesia, kita perlu menanamkan sikap untuk hidup bersama. Selanjutnya, pengertian ilmu budaya dasar. Ilmu budaya dasar merupakan salah satu komponen dari mata kuliah dasar umum atau yang lebih dikenal dengan MKDU, yang merupakan mata kuliah wajib di semua perguruan tinggi, baik yang sifatnya eksakta maupun sosial atau non-eksakta. Secara sederhana, ilmu budaya dasar adalah pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan. Nah, istilah ilmu budaya dasar dikembangkan di Indonesia sebagai pengganti istilah dari basic humanism yang berasal dari istilah bahasa Inggris the humanities. Adapun istilah humanities itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu humanos, yang bisa diartikan manusia atau berbudaya dan halus. Dengan mempelajari the humanities, diandaikan seseorang akan bisa menjadi lebih manusiawi, lebih berbudaya, dan tentunya lebih halus. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa the humanities berkaitan dengan nilai-nilai, yaitu nilai kemanusiaan sebagai homo humanus atau manusia berbudaya. Agar supaya manusia bisa menjadi humanus, mereka harus mempelajari ilmu yaitu the humanities, di samping tidak meninggalkan tanggung jawabnya yang lain sebagai manusia itu sendiri. Nah, untuk mengetahui bahwa ilmu budaya dasar termasuk kelompok pengetahuan budaya, lebih dahulu perlu diketahui pengelompokan ilmu pengetahuan. Nah, menurut Profesor Dr. Harsha Bachtiar mengemukakan bahwa ilmu dan pengetahuan dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu ilmu alamiah, ilmu sosial, dan ilmu dan pengetahuan budaya. Apa itu ilmu-ilmu alamiah? Nah, ilmu-ilmu alamiah adalah keteraturan-keteraturan bertujuan untuk mengetahui keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam alam semesta. Untuk mengkaji hal itu digunakan metode ilmiah. Caranya ialah dengan menentukan hukum yang berlaku mengenai keteraturan-keteraturan itu. Lalu dibuat analisis untuk menentukan suatu kualitas. Hasil analisis itu kemudian digeneralisasikan. Atas dasar ini lalu dibuat prediksi. Hasil penelitiannya 100% benar dan 100% salah. Yang termasuk kelompok ilmu-ilmu alamiah antara lain ialah 1. Astronomi, fisika, kimia, biologi, kedokteran, dan mekanika. Yang kedua adalah ilmu-ilmu sosial. Nah,
ilmu-ilmu sosial bertujuan untuk mengkaji keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam hubungan antar manusia. Untuk mengkaji hal itu digunakan metode ilmiah sebagai pinjaman dari ilmu-ilmu alamiah. Tetapi hasil penelitiannya tidak mungkin 100% benar, hanya mendekati kebenaran. Sebabnya ialah keteraturan dalam hubungan antar manusia itu tidak dapat berubah dari saat ke saat. Yang termasuk kelompok ilmu sosial adalah ilmu ekonomi, sosiologi, politik, demografi, psikologi, antropologi sosial, sosiologi hukum, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pengetahuan budaya, the humanities. Pengetahuan budaya bertujuan untuk memahami dan mencari arti kenyataan-kenyataan yang bersifat manusiawi. Untuk mengkaji hal itu digunakan metode pengungkapan peristiwa-peristiwa dan pernyataan-pernyataan yang bersifat unik, kemudian diberi arti. Peristiwa-peristiwa dan pernyataan-pernyataan itu pada umumnya terdapat dalam tulisan-tulisan. Metode ini tidak ada sangkut pautnya dengan metode ilmiah. Hanya mungkin ada pengaruh dari metode ilmiah. Pengetahuan budaya atau the humanities dibatasi sebagai pengetahuan yang mencakup keahlian atau disiplin seni dan filsafat. Keahlian ini pun dapat dibagi-bagi lagi ke dalam berbagai bidang keahlian lain, seperti seni tari, seni rupa, seni musik, dan lain-lain. Sedangkan ilmu budaya dasar atau basic humanities adalah usaha yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan. Dengan perkataan lain, bahwa ilmu budaya dasar menggunakan pengertian-pengertian yang berasal dari berbagai bidang pengetahuan budaya untuk mengembangkan wawasan pemikiran dan kepekaan dalam mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan. Ilmu budaya dasar berbeda dengan pengetahuan budaya. Ilmu budaya dasar dalam bahasa Inggris disebut basic humanities. Sedangkan pengetahuan budaya dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah the humanities. Pengetahuan budaya mengkaji masalah-masalah nilai manusia sebagai makhluk budaya, sedangkan ilmu budaya dasar bukan ilmu tentang budaya, melainkan mengenai pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan budaya. Tujuan ilmu budaya dasar. Penyajian mata kuliah ilmu budaya dasar tidak lain merupakan usaha yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan. Dengan demikian, jelaslah bahwa mata kuliah ilmu budaya dasar tidak dimaksudkan untuk mendidik ahli-ahli dalam satu bidang keahlian
yang termasuk di dalam pengetahuan budaya. Akan tetapi, ilmu budaya dasar semata-mata sebagai salah satu usaha mengembangkan kepribadian mahasiswa dengan cara memperluas wawasan pemikiran serta kemampuan kritikalnya terhadap nilai-nilai budaya, baik yang menyangkut orang lain dan alam sekitarnya, maupun yang menyangkut diri sendiri. Untuk bisa menyangkau tujuan tersebut, ilmu budaya dasar diharapkan dapat 1. Mengusahakan penajaman kepekaan mahasiswa terhadap lingkungan budaya, sehingga mereka lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, terutama untuk kepentingan profesi mereka. Yang kedua, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperluas pandangan mereka tentang masalah kemanusiaan dan budaya, serta mengembangkan daya kritis mereka terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kedua hal tersebut. Sedangkan yang ketiga, mengusahakan agar manusia sebagai calon pemimpin bangsa dan negara serta ahli dalam bidang disiplin masing-masing tidak jatuh ke dalam sifat-sifat kedaerahan dan pengkotakan disiplin yang ketat. Usaha ini terjadi karena ruang lingkup pendidikan kita amat sempit dan condong membuat manusia spesialis yang berpandangan kurang luas, kedaerahan dan pengkotakan disiplin ilmu yang ketat. Sedangkan yang keempat, mengusahakan wahana komunikasi para akademisi agar mereka lebih mampu berdialog satu sama lain. Dengan memiliki satu bekal yang sama, para akademisi diharapkan akan lebih lancar dalam berkomunikasi. Ruang lingkup ilmu budaya dasar bertitik tolak dari kerangka tujuan yang telah ditentukan. Dua masalah pokok bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan ruang lingkup kajian mata kuliah ilmu budaya dasar. Nah, kedua masalah pokok tersebut adalah 1. Berbagai aspek kehidupan yang seluruhnya merupakan ungkapan masalah kemanusiaan dan budaya yang dapat didekati dengan menggunakan pengetahuan budaya, baik dari segi masing-masing keahlian di dalam pengetahuan budaya maupun gabungan berbagai disiplin dalam pengetahuan budaya. Yang kedua adalah hakikat manusia yang satu atau universal, akan tetapi yang beraneka ragam perwujudannya dalam kebudayaan masing-masing zaman dan tempat. Dalam melihat dan menghadapi lingkungan alam, sosial dan budaya, manusia tidak hanya mewujudkan kesamaan-kesamaan, akan tetapi juga ketidakseragaman yang diungkapkan secara tidak seragam, sebagaimana yang terlihat ekspresinya dalam berbagai bentuk dan corak ungkapan, pikiran dan perasaan, tingkah laku dan hasil kelakuan mereka. Menilik kedua masalah pokok yang bisa dikaji dalam mata kuliah ilmu budaya dasar tersebut di atas, nampak dengan jelas bahwa manusia menempati posisi sentral dalam pengkajian. Manusia tidak sebagai subjek, akan tetapi sebagai objek pengkajian. Bagaimana hubungan manusia dengan alam, dengan sesama manusia, dirinya sendiri, nilai-nilai manusia dan
Bagaimana pula hubungan manusia dengan Tuhan menjadi tema sentral dalam ilmu budaya dasar. Oleh sebab itu, ruang lingkup kajian ilmu budaya dasar antara lain: 1. Manusia sebagai makhluk budaya. 2. Manusia dan peradaban. 3. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang keempat, manusia, keragaman dan kesederajatan. Moralitas dan hukum, manusia, sains dan teknologi. Dan terakhir, manusia dan lingkungan. Demikian materi hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.